Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ramadan. Saya adalah mahasiswa Universitas Bunda Bangsa jurusan PKSD. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menampilkan sebuah video wawancara terhadap guru SD mengenai hambatan dalam kurikulum 2013. Untuk itu, selamat menyaksikan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu. Ya, sore. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ramadan. Saya adalah mahasiswa PKSD Universitas Bunda Bangsa. Ya. Aku berjurusan Kemudian yang kedua, saya ingin mewawancarai mengenai pembelajaran kurikulum 14. Baik, silakan. Sebelum itu, boleh saya tahu Ya. Bu dan juga Bu mengajar di kelas. Ya, saya perkenalkan diri saya ya. Nama saya Mary Mega Putri. Saya mengajar di kelas 4. Kebetulan saya wali kelas, dan mata pelajaran yang saya ajarkan ke murid-murid saya, yang pertama tematik, yang kedua TIK, yang ketiga matematika karena tematik dipisah. Untuk kurtilas revisi K13 revisi itu terpisah. Terus saya mengajar BTQ Quran juga. Saya mengajar bahasa Sunda, bahasa Inggris. Ya, itu saja sih yang saya di wali kelas 4. Untuk itu, saya meminta izin kepada Ibu apabila berkenan mewawancarai oleh. Ya, silakan. Ya, Silakan. terima kasih Bu. Iya. Sudah Bu, Iya. kan kita tahu sendiri sekarang kan SD menggunakan sistem kurikulum baru yaitu 2013. Betul. Dan itu dilaksanakan kira-kira tahun 2016 atau Ya, sekitar 2016. Kebetulan kita itu juga 2016 itu sudah pakai kurtilas K13. Tapi kalau untuk revisiannya kita baru pakai 2 tahun belakangan ini. 2 tahun yang revisi. Karena kalau untuk K13 yang lama, matematika masih digabung. Nah, sekarang sudah dipisah bukunya, dan PJOK pun dipisah. Kalau dulu masih digabung. Berarti dulu masih menggunakan kurtilas tapi belum sepenuhnya gitu ya. Ya. Masih bagian baru tahun berikutnya baru kita pisah. Tapi bukunya, untuk bukunya sendiri kita pakai yang lama ya, tapi kita udah punya buku matematika sendiri dan PJOK sendiri. Tapi bukunya kita masih pakai yang kurtilas yang lama. Bukan yang baru. Iya. Jadi langsung ke poin tanya yang pertama ya Bu. Ya, silakan. Menurut Ibu kan selama kurikulum yang baru ini, hambatan apa yang Ibu rasakan dalam mengimplementasikan kurikulum K13 ini dalam pembelajaran? Kalau bagi saya sendiri ya, hambatan. Kalau saya sih orangnya suka tantangan masalahnya ya. Jadi kalau untuk hambatan mungkin ke anak-anak itu bingung ya. Kalau dulu kita kan waktu KTSP ya, kurikulum yang lalu ya, yang dulu ya sebenarnya itu sama aja KTSP dan kurikulum ke-13. Cuman kalau dulu tuh lebih dipisah per mata pelajaran, IPA, IPS gitu ya, matematika lebih spesifik gitu ya. Kalau sekarang kan digabung, terpadu ya, kan matematika itu terpadu ya, menjadi satu kesatuan. Misalkan kita mengajarkan tentang ini IPA, nanti dia akan berhubungan dengan IPS ya. Itu jadi menjadi satu kesatuan. Jadi kalau hambatannya mungkin kita guru yang tidak tahu, belum paham kurtilas 13 atau buku yang terpadu itu seperti apa, dia akan kebingungan kalau dia tidak tahu, tidak latihan atau tidak mempelajari dulu gitu loh, tematik itu sebagaimana gitu. Padahal sebenarnya untuk tematik itu kalau kita udah paham itu mudah sekali sebenarnya. Jadi bisa kita mempersingkat waktu kalau tematik. Dulu enggak ya, IPA masuk sendiri, kan IPS ganti lagi, pelajarannya beda lagi. Kalau ini enggak, dia akan berhubungan. Misalnya sumber energi ya, kelas 4 ya, lagi belajarnya sekarang sumber energi. Nanti dia sumber energi tentang IPA membuat proyek, contohnya proyek baling-baling. Nah, baling-baling itu atau kincir angin ya, tentang pelajarannya kincir angin. Ada kan kincir angin dan ada kincir air misalkan contohnya. Nah, nanti kita akan bisa ke
ke IPS. Nah, itu ada hubungannya nanti dengan sumber energi tersebut gitu. Jadi di tematik itu lebih ke pembelajaran. Jadi di pembelajaran satu itu akan mencampur pelajaran ada bahasa Indonesia, PPKN gitu. Bagaimana sikap kita sebagai warga negara dalam menghemat energi itu maksudnya kan ke PPKN ya. Begitu. Kalau hambatannya tuh ya kalau saya sendiri sih nggak ada ya, paling kita ini aja agak susah sedikit juga menjelaskan kalau anak-anak yang kurang motivasi dari orang tua aja sebenarnya itu hambatan. Kalau orang tuanya memotivasi di rumah itu akan terasa tidak ada hambatan sebenarnya. Tapi kalau anak-anak dalam menerima atau menerima itu kira-kira dulu kan kadang itu kayaknya lebih kalau yang sekarang anak-anak sekarang gimana tuh? Kalau kultivas ini anak harus diminta kreativitasnya, mengembangkan kreativitasnya. Jadi guru itu membimbing ya. Misalkan sekarang itu tuh lebih banyak ke proyek ketimbang teori gitu. Jadi kita sistem pembelajarannya itu nggak monoton harus ceramah ya. Kita boleh ngajak anak kita keluar kelas gitu. Jadi nggak harus di dalam kelas. Jadi anak itu yang kita minta bagaimana sih setiap anak kan beda ya cara ininya tangkap saat kita memberikan materi nih. Nah kita amati satu-satu anak ini seperti apa gaya belajarnya. Nah, setelah kita simak dan kita amati ya gaya belajarnya, nanti kita arahkan nih, oh ternyata seperti ini loh cocoknya secara umumnya untuk anak-anak yang seperti ini gitu. Itu sih kalau untuk saya ya. Jadi tanggapan ibu menurut ibu ibu bisa beradaptasi dengan kurikulum yang sekarang ya Bu? Alhamdulillah untuk sekarang kan saya ini tahun kedua memegang kelas 4. Untuk tahun pertama mungkin saya agak kebingungan kok begini gitu. Awal-awalnya setelah saya pelajari oh ternyata mempermudah saya ternyata, karena untuk saya dulu juga KTS sekarang kurikulum 13. Alhamdulillah. Ya, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Bu. Ya, silakan. Di tahun kedua kan Ibu mengajar kelas 4. Kemudian strategi Ibu dalam menangani kendala tersebut itu seperti apa? Ya, baik, saya jawab ya. Saya mengajar di kelas, saya ulang kembali, saya mengajar di kelas 4 2 tahun sama sekarang. Tahun pertama memang saya menghadapi kendala dalam menangani atau bukan menangani masalahnya, dalam menghadapi ya kali ya Kurtilas 13 ini ya. Karena saya juga bingung awalnya tuh kok pelajaran kok begini, beda banget sama saya yang dulu gitu. Jadi saya pelajari dulu nih strategi saya pelajari dulu. Awalnya saya kebingungan, kewalahan. Ini gimana sih pelajarannya kok seperti ini? Gimana menyampaikan ke murid? Sementara saya sendiri aja bingung. Apalagi pasti murid udah bingung lagi. Nah, saya pelajari bukunya. Strategi pertama saya pelajari dulu bukunya. Saya pahami baik-baik apa sih ini kok sampai bisa IPA, IPS, PPKN Bahasa Indonesia menjadi satu pembelajaran. Ya, jadi di tematik itu kan ada tema. Ya, satu tema itu ada bisa 4 ini subtema. Dalam subtema itu ada satu pembelajaran, jadi dibagi-bagi banyak. Satu pembelajaran itu harus selesai 1 minggu. Jadi kayak kejar target sayanya. Soalnya saya kayak dikejar-kejar banget tuh waktu tahun lalu, saya ingat banget. Nah, akhirnya saya pelajari dulu nih sebelum saya ingin ke murid. Saya pelajari. Setelah saya pelajari, saya pahami baik-baik bagaimana dengan waktu yang 1 minggu ini saya bisa menyelesaikan, dan di akhir pekan saya bisa mengevaluasi murid tersebut gitu kan. Jadi saya nggak ini jadinya nggak kayak dulu awal-awal. Setelah saya pelajari, alhamdulillah saya ketemu caranya. Ternyata nggak harus textbook banget gitu. Jadi kita tahu, baca dulu, pahami temanya apa. Misalkan tadi disebutkan sumber energi apa, kita hubungkan aja dengan IPS, IPA, Bahasa Indonesia. Nanti kita buat anak itu menyenangi pelajaran tersebut. Jadi nggak hanya anak itu hanya menulis atau mendengarkan saya berceramah. Jadi saya bawa di keluar ke lapangan, ya. Saya langsung praktekkan sumber energi itu, rasakan panasnya seperti apa, ya.
begitu. Nanti anak itu membuat laporan sendiri. Nah, otomatis saya udah selesai itu sebenarnya pembelajaran saya. Begitu. Itu strategi saya seperti itu. Jadi saya pahami dulu baik-baik buku itu, saya baca berulang, saya baca. Itu strategi pertama saya. Alhamdulillah ternyata strategi yang saya lakukan itu cukup bagi saya dan murid saya kala itu cukup berhasil gitu. Jadi pembelajaran saya jadi tuntas. Bagi anak saya yang tidak bisa mengikuti, kan tidak semua anak sama secara IQ baik maupun EQ-nya. Jadi akan saya review anak mana nih yang sekiranya kurang gitu ya. Saya catat namanya, nanti di akhir atau di pulang sekolah nanti akan saya kasih pembekalan lagi. Itu strategi saya. Jadi lebih menguasai materi lagi Bu, jadi setiap mata pelajaran supaya bisa mengimplementasinya pada pelajaran. Betul, yang kita kuasai dulu. Oke, kalau begitu lanjut ya Bu. Ya, pertanyaan selanjutnya yaitu, kira-kira menurut Ibu apa masih ada guru yang memasukkan kurikulum KTSP ke dalam pembelajaran kurikulum K13 ini Bu? Kira-kira masih ada dalam praktek? Dalam kita bicara tentang sekolah saya dulu, ya kan kebetulan saya juga banyak teman-teman guru lain yang berbeda sekolah. Untuk sekolah saya sendiri, memang kita sudah finalkan ya untuk di rapat. Jadi kita harus memang memakai Kurtilas 13 ke 13. Walaupun ada sedikit sisipan-sisipan KTSP, kurikulum yang lama, tapi itu sebenarnya intinya sama aja. KTSP dan Kurtilas 13 itu sama aja. Sama hanya pembaharuan dari KTSP aja sebenarnya. Itu sih. Kalau untuk sekolah lain seperti macam rapot ya. Rapotnya kalau KTSP itu nggak ada deskripsi. Nah, nggak ada narasi di rapot itu. Nah, sedangkan di Kurtilas 13 setiap mata pelajaran itu ada narasinya. Misalnya IPA, predikatnya apa? Nilai predikat A. A itu ada ranknya. Rank dari A itu ranknya itu 100 89 sampai 90 sampai 100 kalau yang A, predikatnya A. Nah, kalau bahasa Indonesia bukan bahasa Indonesia, tematiknya itu ranknya misalkan 100 dan predikatnya A, nilai 100 predikatnya A, itu nanti kalau di PTS ya, PTS kan tergantung sekolahnya ya, itu bisa kita narasinya itu beda-beda, setiap predikat beda-beda narasinya. Nah, itu untuk rapot K13. Sedangkan untuk KTSP itu rapotnya itu hanya nilai saja. Misal bahas tema, nggak ada tematik kan, IPA 80 keterangannya seperti itu. Ya, keterangan itu. Jadi masih ya intinya hampir sama ya KTSP, cuma K13 itu pembaruan dari KTSP. Iya, pembaruan. Walaupun ada yang membawakan guru sedikit-sedikit, tapi yang dibawa itu nggak terlalu mencolok lah gitu ya. Karena kan kita ada supervisi nanti dari dinas. Ya, jadi supervisi dinas itu kan memakai K13, akan rugi sekolahnya kalau dia masih pakai KTSP. Nilainya akan kurang di mata orang dinas ya. Udah, lanjut ya Bu. Nah, selanjutnya kan biasanya di sekolah Ibu ada namanya pendidikan karakter nih. Ya. Bagaimana Ibu menerapkan pendidikan karakter dalam kurikulum K13 ini? Baik. Di SDIT Darul Ilmi untuk pendidikan karakter itu kita memang sudah dini ya, kita punya TK juga yayasannya, dan ada SD juga. Untuk pendidikan karakter itu sudah kita munculkan dari kebiasaan anak-anak itu sehari-hari. Jadi kita nggak menggalakkan lagi bulan sekian kita pendidikan karakter, tapi kita udah setiap hari kita udah mengingatkan untuk pendidikan karakter. Contoh, misalnya bulan ini kita kesepakatan di dalam rapat adab, tentang adab makan dan adab masuk ke kamar mandi. Apa yang kita karakter apa yang kita sisipkan di situ. Seperti kalau makan baca doa, misalkan tidak boleh bersuara, misalkan mendahulukan orang yang lebih tua. Jadi kita udah sampaikan ke murid-murid kita, dan kita pun membuat semacam checklist gitu ya, semacam label checklist nanti sama anak-anak gitu, nanti tanda tangan orang tua. Itu dulu kalau sebelum
daring. Pada saat daring kita akan sisipkan di G-Form, Google Form. Nah di Google Form itu kita udah buat ada makan tahapannya yang dilalui si anak mengikuti tidak, seperti kita buat ada makan, terus di bawahnya itu ada kayak membaca doa, checklist melakukan tidak siswanya di Google Form. Jadi kan bisa. Nah, nanti suatu saat kalaupun di sini kita lihat kejujurannya, kita tekankan kejujurannya anak itu, dan kita motivasi di grup untuk daring ini, kita motivasi di grup wali murid bahwa Allah itu Maha melihat, kita tekankan seperti itu. Nah, walaupun ustazah atau gurunya tidak melihat, bapak ibu gurunya tidak melihat, tapi Allah kan melihat. Di situ kita menekankan karakter itu sendiri. Nanti setelah kita berapkan 1 bulan misalkan tentang adab makan dan adab kamar mandi dan adab-adab yang lain, ini yang lebih spesifiknya ya, seperti sholat duha, mendoakan orang tua, bagaimana kalau orang tua pulang kerja kita harus ngapain, itu tetap kita ini kan ya, ingatkan ke murid-murid kita. Nanti kita akan buat video, jadi si murid itu nanti mempraktekannya lewat video, mengirimkan ke gurunya. Itu nggak setiap hari, misalkan sebulan itu sekali apa 2 kali, tentang makannya bagaimana, memimpin doa misalkan, bagaimana ya, karakter. Dan kita sisipkan juga di rapor. Nanti di rapor K13 itu ada namanya di K1 kalau untuk ibadah, K2 untuk sosialnya seperti apa gitu. Jadi memang karakter building ya di aktivitas ini bagus juga ya untuk diterapkan di sekolah. Selain di rapor juga ada, kita menerapkan juga di kesehariannya anak-anak. Jadi menjadi kebiasaan bagi anak-anak kita untuk adab dan akhlak itu seperti apa yang baik. Jadi walaupun masa pandemi ini jadi masih bisa gitu. Bisa, alhamdulillah. Kita punya trik-trik untuk anak-anak tersebut. Ya, yang penting kita tetap mendoakan anak kita ketika kita sholat gitu. Insya Allah Allah akan lembutkan ya yang keras menjadi lembut. Ya Bu, lanjut ke tanya selanjutnya ya. Menurut Ibu adakah kendala dalam menyusun RPP di kurikulum 2015 ini, apakah lebih mudah atau lebih susah dibandingkan SD? Terima kasih. Baik, kendala dalam menyusun RPP. Kendala itu pasti ada ya, semua pekerjaan pasti ada kendala. Kembali lagi ke kita menyikapinya seperti apa. Nah, kendala itu yang pertama, untuk RPP sekarang tuh lebih mudah ya kalau kata saya ya, karena cuma 1 lembar. Iya, beda sama RPP ya tebel. Jadi kita malah guru nggak fokus ngajar, malah mikirin administrasi. Dulu itu tahun yang lalu masih saya rasain itu. Nah kendalanya ya paling kita harusnya ngajar di guru RPP gitu ya. RPP itu kan rencana pembelajaran ya. Nah sebelum ngajar pun kita harus berencana ya. Jangan sampai kita ngajar tapi kita belum buat rencananya, planningnya gitu ya. Nah rencana terus dibuat, walaupun ada kendala ya harusnya dihadapi kendala tersebut. Misal pernah saya ngadapin tuh ya, karena sekolah saya masih baru, tinta habis, kadang rebutan sama teman-teman sesama guru kan ngeprint kan. Nah ngeprint itu kendala juga ya. Bagi sekolah baru itu kendala. Mungkin kalau sekolahnya yang sudah mempunyai fasilitas yang bagus, paling kendalanya hanya waktu kali ya, jam belajarnya kan lama kalau di sekolah ya, beda sama negeri. Kalau sekolah negeri, kalau kita bicara sekolah negeri pun mungkin sama juga, banyak kendala juga yang kendala itu kan masing-masing berbeda orang ya. Kalau saya tuh waktu itu pernah mengalami kendala itu ya, mintanya habis karena sekolahnya masih baru. Terus saya juga waktu itu masih bingung nih mau ngisi apa ini di EPP ya. Sementara apa yang saya pikirkan dan apa yang saya tulis itu kadang beda gitu. Tapi kan nggak boleh ya seperti itu ya, harusnya sama apa yang kita tulis itu sama dengan apa yang kita sampaikan besoknya. Jadi kita membuat RPP itu sebelumnya, sebelum pembelajaran tersebut. Semua mata pelajaran kita buat rencana pembelajarannya, bukan hanya tematik saja. Bahasa Inggris, TIK, PTQ pun saya buat RPP-nya.
Dan bukan hanya RPP, agenda harian pun saya buat. Agenda harian berarti kita sendiri berarti ya Bu? Ya, buat agenda harian. Kalau untuk STSP lebih mudah, beda sama K13 ya, beda lah pokoknya. Kalau K13 ini memang tersusun banget ya, harus guru dituntut harus bisa komputer. Walaupun ada yang EPP-nya ditulis tangan, tapi kan takutnya nggak jelas ya pada saat supervisi. Kalau tulisannya yang bagus sih oke lah ya. Kalau tulisannya yang kurang bagus, jadinya nggak terbaca khawatirnya ya. Kendalanya paling itu ya, saya itu peralatan kurang memadai, sama di saya itu rebutan sama guru yang lain, maksudnya gitu ya. Prasarananya masih ya Bu? Kurang kalau di saya. Terus sama apa lagi ya kendalanya ya, paling waktu ya. Kita harus menyisihkan waktu antara buat RPP dulu, terus nanti mikirin di rumah juga gitu ya, ngurusin anak juga gitu. Itu kendalanya. Kalau bisa sih nggak ada RPP. Paling kita RPP-nya udah di pikiran aja, maksudnya nggak terlalu terprogram. Tapi nggak apa-apa sih, dengan adanya RPP ini malah kita semakin lebih pertama ya terstruktur aja ya, pembelajaran kita gitu, terarah gitu ya, seperti itu sih. Oh iya tuh sih. Kemudian lanjut ya Bu. Silakan. Kemudian kan di masa pandemi ini kan Ibu kan melakukan pembelajarannya daring ya Bu? Iya, Menurut Ibu, daring. adakah hambatan atau kendala dalam melakukan pembelajaran dalam masa pandemi ini? Ya, kendalanya banyak sekali, apalagi di awal-awal untuk daring. Itu kendalanya luar biasa, baik dari murid, orang tua sendiri, dan guru pun. Pertama, kendalanya adalah kuota. Nah, kuota ini kan harus banyak ya, sementara kan beli kuota juga nggak murah ya kan. Dan bukan kuota guru aja, kuota wali murid pun seperti itu, sama dengan kita. Yang kedua, handphone pun nggak bisa handphone yang biasa karena kan nggak hanya kayak Zoom gitu ya, kita pakainya kadang Zoom atau Google Duo misalkan. Itu kan harus punya aplikasi handphonenya aplikasinya harus yang agak mending gitu ya, kapasitas RAM-nya. Nggak bisa handphone yang biasa ya, nggak akan masuk gitu. Itu kendalanya juga bagi guru juga dan bagi orang tua. Kalau guru handphonenya biasa ya nggak bisa masuk juga, nggak bisa bikin Zoom. Terus kendalanya lagi adalah kita nggak bisa memotivasi anak dengan tatapan mata. Kalau dulu kan kita bisa melihat dengan mata ya, langsung tatap mata, itu anak udah langsung tersentuh dengan kita gitu ya. Kalau ini kita jadi kayak ada sekat antara kaca handphone gitu jauh. Jadi terus kita nggak bisa mengontrol anak juga kan, karena ada orang tuanya gitu. Banyak sih kendalanya kalau daring ini, pelajaran nggak maksimal, nggak tuntas. Harusnya tematik udah tema November, ini udah tema berapa ini saya? 4. Saya masih tema 2. Jadinya benar-benar kendala itu banyak banget daring ini ya, tapi kita tetap positif ya, demi kesembuhan semua, menjaga semua biar sehat semua. Jadinya kita memang mengikuti prosedur apa yang disarankan pemerintah aja gitu. Tetap semangat lah, insya Allah demi kebaikan. Kemudian selanjutnya ya Bu, solusinya Ibu dalam mengatasinya itu seperti apa? Solusi saya pada saat pembelajaran daring ini ya, karena banyak kendala tadi ya, handphone, kuota, pembelajarannya nggak maksimal, nggak tuntas. Jadi kami Dewan Guru itu rapat ya, karena ini pandemi ya, berarti kan bukan kita aja, Indonesia aja, seluruh ya, dunia merasakan hal yang sama. Jadinya pembelajaran kita nggak bisa tuntas. Ya udah, kita buat RPP-nya juga sesuai apa yang kita ajarkan saja gitu aja. Dan kita nggak memaksakan anak untuk sesuai dengan dulu kan mata pelajaran kita misalnya sehari sampai ada 5-6 mata pelajaran sehari. Sekarang mah kita buat 3 aja. 3 kita pangkas semuanya.
khusus kelas saya tuh memang kita ini banyak prakteknya kalau di saya. Jadi pelajaran kayak Pancasila misalkan, jadi kita lebih mempraktekkan bikin video pendek, durasi pendek, praktekkan langsung di kehidupan sehari-hari, gimana sila satu itu bagaimana, sila kedua bagaimana, nisa, itu contoh pembelajaran. Terus kita juga nggak memaksa anak untuk harus selesai hari ini juga, kita akan memberikan tenggang batasan waktu. Dan PTS kelas pun sama, kita rencananya kita nggak seperti sekolah ya, pilihan ganda, uraian lewat Jigform ya, enggak, kita lebih ke praktek aja, langsung jawab gitu ya, nilai gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu, semoga pandemi ini cepat berakhir gitu, supaya sekolah bisa jalan seperti lancar seperti biasa. Iya. Ya, mungkin dari Ibu ada harapan tersendiri ya mengenai kurikulum yang baru ini, itu seperti apa? Ya, harapan saya untuk kurikulum sekarang itu sudah bagus ya, sudah ada pemisahan antara yang revisi ini antara PJOK dan matematika sudah dipisah, untuk bukunya pun sudah terpisah, jadi nggak terlalu tercampur, nggak terlalu membingungkan juga gitu, karena kan untuk materi matematika itu cukup buat anak yang daya tangkapnya ini agak ini sedikit kan, ini ya kita harus benar-benar lebih punya jam sendiri dengan matematika itu. Ya, saya suka sih dengan kurikulum sekarang ini ya, lebih lebih membuat guru lebih kreatif juga ya. Terus apa lagi ya nggak ini sih lah ya, pokoknya dengan adanya kurikulum ini yang sudah 13 revisi ya, merevisi ya, bukan yang lama ya, yang revisi ini RPP aja cuma selembar, memangkas sekali waktu guru yang tadinya hanya RPP mikirin terus, sekarang alhamdulillah gitu lebih dipermudah lah guru. Itu saja sih ya. Jadi tanggapan Ibu terhadap kurikulum ini Bagus ya. ini bagus ya kalau Perbaiki aja, kalau perlu dipersingkat lagi. Mungkin ngobrol tahun-tahun selanjutnya ya Bu, mungkin ada inovasi lagi ya. Betul Bu, terima kasih ya Bu atas waktunya. Maaf ya saya punya kekurangan dan wawancara ini mungkin cukup sekian Bu. Iya. Begitu saya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Bagaimana video tadi? Menarik bukan? Semoga dapat menginspirasi bagi kalian para calon-calon guru masa depan. Terima kasih telah menyaksikan video dari sederhana saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.